Tapi lo nggak sempet tinggal di kolong jembatan, Sempat Mas waktu itu. di stasiun metro. Di waktu itu saya tiduran di Aksarai. Assalamualaikum netizen, saya menyapa kamu dengan salam kalau seandainya sampean itu orang Islam. Kalau nggak beragama ya nggak apa-apa, jawab saja menghormati untuk orang-orang yang menjawab salam gitu. Nah ini saya ketemu lagi ya sama sampean ya ternyata ya. Sebetulnya saya juga nggak berharap ketemu sama Anda semua, tapi ternyata waktu memberikan dan memaksa saya untuk berjumpa dengan Anda semua. Nah ini bersama saya ini Mas Raka ya, Raka homeless. Kenapa dia homeless ya? Kenapa saya ngomong homeless? Karena dia homeless beneran. Langsung saja kita tanya, kenapa sih lu kok bisa menjadi homeless itu? Yang kooperatif, jelaskan santai aja, relax aja. Jadi gimana ceritanya lu bisa homeless itu? Ya, jadi waktu itu tahun 2023 saya berangkat ke Turki Mas. Iya. Melewati salah satu agen. Oh ya. Nah, setelah sampai di Turki, saya dengan 4 teman saya menyewa rumah. Oke. Nyewa rumah di daerah Haseki di Istanbul. Setelah itu kita address kayet semuanya. Address kayet itu apa? Address kayet itu, jadi kalau kalian ingin tinggal di Turki, harus mempunyai namanya ikamet. Iya. Ikamet itu jadi kayak penggantinya KTP lah kalau di Indonesia, Mas. Oke, izin tinggal. Ya, izin tinggal. Ya, benar, terus. Nah, jadi kita tuh harus mempunyai ikamet gitu loh, Mas, kalau mau tinggal di Turki. Oke. Untuk sebagai mahasiswa. Oke. Nah, ikamet ini... Oh, berarti lu nih mahasiswa? Gua mahasiswa, Mas. Oh, iya. Fine. Jadi dia nih mahasiswa gitu Mahasiswa. Loh. Terus. Nah, setelah itu, setelah gua membuat ikamet, itu syaratnya tuh ada banyak. Syaratnya tuh pertama ada Orange Belgesi. Apa itu? Orange Belgesi itu Lu bahasa Indonesia aja lah. Tolong. Surat pernyataan Anda sudah diterima di kampus. Oke. Setelah itu izin tempat tinggal. Maksudnya izin tempat tinggal tuh gimana? Jadi kita itu harus dapat izin tempat tinggal itu misalkan kita nyewa apartemen, Mas. Oh, dari RT RW setempat. Ya, dari RT RW setempat. Siap. Terus. Jadi kita tuh harus mendapatkan namanya itu surat izin tinggal. Oke. Salah satu syarat membuat ikamet. Oke. Surat izin tinggal di Turki. Oke. Setelah itu, setelah saya membuat izin tempat tinggal di Turki. Iya. Setelah itu saya ya tinggal di Turki di Haseki gitu. Ya, itu suatu kawasan gitu. Iya, suatu kawasan. Kumuh nggak itu? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Oh, jadi kawasan yang rapi. yang semacam standar lah ya. Standar, yang Oke. enggak yang rapi, enggak yang kotor banget lah. Oke, terus? Ya, setelah itu saya kuliah Ya. selama Kuliah atau ke ada aktivitas yang lain? kuliah Tomer, Mas. Tomer. Itu ujian belajar bahasa Turki. Gitu. Oke, siap. Terus? Setelah itu saya 1 tahun melakukan kelas bahasa Turki. Oke. Karena jurusan saya ini jurusan sejarah sains. Sejarah sains. Iya. Alhamdulillah saya dapat sejarah sains di Istanbul University. Oke. Nah, karena saya dapat jurusan. Kenapa kamu memilih itu? Jadi waktu itu sebelum saya berangkat ke Turki ada nama ujiannya YOS. YOS itu Ujian masuk lah ya. Ujian masuk kita untuk masuk ke universitas-universitas yang ada di Turki. Oke. Nah, waktu itu kebetulan saya milih ekonomi, milih sejarah sains, satu lagi sama milih manajemen. Oh, lu keterima di sejarah sains? Keterimanya di sejarah ilmu sains. sejarah ya, itu. Dapat rezekinya itu. Dapat rezeki atau Dapat nilai lu cukupnya di sono? Nilai cukupnya di situ. Oh ya, tolong. Tolong di garis bawah itu. Yang kedua itu penting. Ya. Terus. Iya, setelah itu saya pikir-pikir ke sini kayak gua kayaknya nggak berminat ya, Mas, di sejarah sains. Oh, kamu salah jurusan? Salah jurusan. Oke. Setelah itu pas saya mikir-mikir salah jurusan, mulailah saya nyari-nyari universitas yang top 10 lah di Istanbul. Oh, top 10.
Dan pas saya lagi nyari-nyari ketemulah Istanbul Zaim Sabahattin. Woi, lu promosi isu juga dong. Oke, Ya, Vini. enggak. Terus. Ya semoga orang Izu nonton lah ya. Iya, terus. Ya habis itu daftar di Izu Mas. Waktu itu kebetulan ada namanya itu jurusan ekonomi Islam. Oh ya, Itu bisa pakai bahasa Turki sama bisa pakai bahasa Inggris. Dan gua lebih memilih Inggris sih, kayak ya basic gua kan juga Inggris. oke. Orang tua gua juga lahir di Inggris gitu kan. Jadi ya Oh, jadi bapak ibu lu lahir di Inggris? bapak gua kakek bapak gua punya bapak itu orang Belanda. Kakek bapak lu punya bapak, Ya, itu orang Belanda. orang Belanda. Terus? Ya terus dia waktu itu kan Indonesia kan sempat dijajah sama Belanda kan, jadi orang kakek waktu Itu serius bapak lu? serius. Muka gua kalau dilihat-lihat kayak Kok jadi lu? Loh, nggak serius. Tolong. iya serius. Atau karena mungkin melakukan perkawinan campuran gitu lah ya? Mungkin sama orang Niger gitu. Jadi, terus kenapa kamu bisa homeless? Kenapa saya bisa homeless? Karena ya saya di rumah itu ini sih Kan kayak tadi itu kan lu udah masuk udah tuh. dapat rumah. Oh ya udah izin resmi lah ya. Udah semua gue udah dapat ikamet Lu juga. bukan ilegal kan di sini? Bukan. Oke, bukan. terus? Kan abis itu ya udah gue tinggal di rumah sono, kayaknya gue kurang nyaman deh Mas tinggal di sana. Ya, terus habis itu? Setelah itu ya udah gue kebetulan punya abang Iya. tamtu. Iya. Ya jadi saya kebetulan juga dia lagi pulang kan ke Indonesia, jadi ya Lu tempatin rumah dia. saya tempatin tinggal di Oke. situ di rumahnya. Berarti tapi lu nggak sempet tinggal di kolong jembatan, Sempet Mas waktu itu. di stasiun metro. Di waktu itu saya tiduran di Aksaray. Itu kan tiduran doang 1 hari 2 hari. Iya di lapangannya di Medan. Berapa hari kamu tidur di sana? Sekitar 7 harian. Oh, Lama. Vini. Keren juga kamu ya. Keren. Apa pengalaman selama kamu menggelandang? Waktu itu sih pengalamannya banyak sih Mas, pengalaman yang saya dapat. Pengalamannya saya bisa mempelajari orang-orang yang homeless di luar negeri itu Bukannya kamu bagian dari mereka? bagian yang Berarti lu terkecuali mempelajari komunitas lu. komunitas homeless ya. Oh, lu memperdalam. Wah, memperdalam. Terus gimana hasilnya itu? Terus hasilnya ya saya lihat sampai ke sini kayak oh jadi homeless tuh bagaimana cara bertahan hidup Mas. Wih, keren. Gimana itu? Gimana? Jadi kita sebagai homeless Apa? Lu yang kooperatif gitu lah. Lu tuh ngomong belum ketawa. Tolong. Ayo tolong ceritakan lagi. Tolong. Jadi lu sebagai homeless, itu kita mempelajari bagaimana caranya bertahan hidup ya gimana? dengan cara menahan lapar. Orang kucing aja bisa bertahan hidup. Iya. Anjing bisa bertahan hidup di luar-luar tuh Iya kan mereka tidak punya. tanpa rumah. Iya. Terus? Ya kalau anjing kan ada yang kasih makan Iya. di pinggir jalan. Lu nggak ada yang kasih makan? Nggak ada. Oh, kasihan. Saya harus susah payah dulu lah untuk mencari sesuap nasi. Sesuap nasi. Iya. Kenapa lu cari sesuap? Sepiring lah biar kenyang. Ya emang. Ya itu bahasanya aja. Oke, bahasanya terus. aja, sesuap nasi. Ya udah setelah itu saya mempelajari bahwa hidup itu nggak selamanya indah. Ya hidup lu mungkin suram kali di Indonesia gitu. Hidup nggak selamanya indah. Terus kapan hidup lu indah? Indah pada waktunya. Ya indah pada waktunya tuh kapan? Tolong. Ya mungkin nanti Mas 10 tahun ke depan mungkin saya Jangan kemungkinan, yang pasti. yang pasti 10 Nih. tahun ke Jadi sebelumnya lu di Indonesia tuh udah homeless. belum. Biasa gelandang gitu. Belum. Itu indah dong hidup lu. Belum. Saya alhamdulillah di Indonesia belum homeless. Oke, siap. Jadi terus address apa namanya kamu tadi? Ada Skyet. Itu penting nggak sih? Penting Mas. Pentingnya banget. kayak gimana? Pentingnya jadi kalian kalau pengen tinggal di Turki ya sampean harus punya address Skyet itu. Kalau nggak punya address Skyet ya kalian nggak bisa tinggal di Turki gitu. Cara ngurusnya? Cara ngurusnya ya yang pasti kalian punya rumah dulu lah ya. Kalian misalnya Nyewa. nyewa rumah. Heeh.
Ya, Berapa sih kisaran rumah yang layak untuk hidup di Turki? layak hidup di Turki itu tergantung mas. Di Turki itu ada rumah yang 1+1, 2+1, Standar 3+1. lah. Standar Buat tuh ya. standar ya paling 2+1 lah ya. Iya 2+1. Itu sekarang sekitaran harga 13.000. 13.000. Itu sekitar 6.800.000. 6.800.000. Itu Terus buat terus satu terus. bulan. Ya terus cara buat dapetin address kite ya itu kalian kayak harus nyewa dulu, Ya. nyewa, terus kalian konfirmasi ke orang yang punya rumahnya, Jadi kita ngomong gitu. ngomong kalau kita pengen nyewa. Oke. Lalu saat kita pengen buat ikamet surat izin itu, Iya. kita tuh harus punya address kite-nya mas, Ya, maksudnya alamat itu maksudnya Alamatnya. dilegalisasi. dilegalisasikan Kemana? ke noter. Noter tuh apa? Notaris gitu. Notaris ya benar. Oke, Notaris. terus. Saya kurang tahu ya namanya apa di Indonesia, tapi Oke. intinya kalau di sini notaris. Jadi kalian sama orang yang punya rumahnya bareng-bareng, misalkan lo sama gua mas buka rumah misalkan, kita sama noternya orang yang punya sama Tuan rumah. tuan rumahnya kita ke noter bareng-bareng, Terus kita ya persetujuan tanda tangan di situ persetujuan tanda tangan, terus habis itu diserahkan ke ke imigrasi. imigrasi. Itu jadi itu syarat mutlak ya, nggak bisa Syarat ditawar. mutlak, belum bisa ada yang Ya. Terus kamu sekarang posisinya masih homeless atau sudah berperadaban, sudah punya rumah? Udah punya rumah? belum. Belum. Ya, belum masih homeless lah. Kamu tuh gimana? Jangan malu, yang kooperatif aja. Ini tuh untuk edukatif masyarakat Iya, gitu loh. Biar iya, boleh. kadang-kadang kan orang tuh kan tinggal di luar negeri itu dia tuh kan nggak punya ikamet, rumah nggak jelas. Itu kan dia biasa-biasa saja. Iya. Tanpa mereka merasa kalau tindakan mereka tuh keliru. Salah. Nah, makanya Pumung ketemu sosok yang perwujudan manusia-manusia yang gua kata-katain keliru itu tadi, gitu kan. Itu gua tanya ke kamu. Dan lo gimana? Perasaan lo secara psikis gimana? Perasaannya sih agak stres dikit lah mas, Kenapa stres? karena Kenapa sedikit itu? Kenapa nggak semua? was-was aja gitu. Was-was? Selama 3 bulan ini saya ya tidak Ada ada rumah, ketakutan gitu. ketakutan lah, takut ditanya polisi atau apa gitu. Ingin apa namanya? Ya. Ingin menempati sebuah rumah gitulah ya. Itu benar mas. Berarti sebuah rumah itu berarti bagi lo sekarang? Berarti. Sangat berarti. Sangat berarti. Terus kenapa kamu tidak menggabungkan bersama komunitas masyarakat yang lain, masyarakat yang ini kan masyarakat tuh kan ada yang masyarakat normal. Normal tuh ya kayak ya orang punya rumah, tinggal di rumah. Nah, yang masyarakat yang terpinggirkan kayak kamu, homeless itu. Nah, kenapa kamu tidak merubah seperti itu? Maksudnya kenapa kamu tidak gabung dengan salah satu orang di suatu rumah gitu loh? Oh, mungkin Terlalu berat pertanyaan saya. ini sih mas, terlalu berat sih mas. Ya susah gua. Tolonglah. Kenapa kamu tidak? Lu udah berusaha nggak sih cari rumah? Udah berusaha cari rumah, cari temen juga buat tinggal bareng agar Oh, jadi nggak ada orang yang mau tinggal bareng sama lu? ada beberapa. Oh, alhamdulillah lah ya. Tapi Berarti lu masih diterima masyarakat? Masih, oke. Terus habisnya itu kesusahan orang cari rumah di Istanbul itu apa sih? pertama dipaskan dulu dengan budget kita ya mas. Ya. Itu yang pertama paling susah sih, karena sekarang di Istanbul serba-serba yang mahal. Oh, berarti duit tuh harus ada lah ya. Yang paling utama tuh selalu duit. Iya. Untuk tinggal di luar negeri tuh yang harus diutamakan pasti duit. Artinya sebuah biaya untuk mengcover kamu lah ya. Benar. Terus? Ya setelah itu jika ya kalau kalian punya uang, udah ada uang aman lah misalkan. Ya. Ya itu paling kalian tinggal nyari kayak gimana rumahnya yang enak, tempatnya, lingkungannya, abis itu model rumahnya yang kayak gimana gitu. Terus? Ya. Emang ada lingkungan yang nggak enak di Istanbul? Ada dong. Di mana? Di belakang Sisli Mejidikoy. Kenapa dia nggak enak? Nggak enak karena di situ banyak penembakan mas. Oh, rawan. Rawan penembakan. Oke, jadi dari kriminalitas dari gitu lah ya. kriminalitas juga kita lihat di sekeliling. Oke, terus.
Habis itu? Habis itu paling sama yang paling penting kalian tinggal tuh sama siapa, Mas? Kenapa? Sama manusia lah. Iya, sama manusia, tapi maksudnya kayak yang harus kalian tuh benar-benar harus tinggal sama yang sepemikiran gitu, Mas. Ya nggak ada. Iya, menurut gua tuh harus begitu. Lu orang sekolah aja. Iya, lu menurut gua kan harus, menurut Nggak, gua tuh kalau lu maksud tinggal lu tuh harus dipilih-pilih gitu loh, Mas, sama temennya. memilih teman. Memilih teman, benar. Oke. Jangan lu kayak lu tinggal nih, misalkan gua tinggal sama lu. Iya. Gua rajin nyapu, beres-beres, lu cuma tiduran doang, kan kita nggak enak gitu. Oke, berarti Jadi, yang sesama yang- mengerti lah. Iya, yang sama itu menurut gue yang paling penting. Itu yang paling penting. Gimana hidup lu nyaman di rumah itu dilihat dari teman rumahnya dulu menurut gua. Berarti kenyamanan itu ya. Kenyamanan. Oke. Benar. Oke, berarti untuk tip orang yang mau pilih rumah itu tadi ya. Iya, itu. Jadi lingkungan, teman, teman dan harga dan sih. duit Iya, gitu kan. Ya jelas sih gitu. Yang jelas. Terus apa? Menurut kamu pergaulan di Turki selama kamu di Turki itu gimana? Pergaulan di Turki ya. Ya kamu yang kooperatif aja. Iya, pergaulan di Turki itu ya bagaimana kita memilihnya sih, Mas. Lebih arahnya Terus lu pilih kemana? yang mana? Saya memilih yang ya ke kanan bisa, ke kiri bisa. Maksudnya kanan kiri itu gimana? Iya. Pasal lu susah anjing. Tolong sederhanakan gitu loh. Iya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, hampir setiap hari ya gue ikut majelis gitu loh, Mas, yang ada di masjid-masjid Turki. Iya. Itu yang baik, positif. Iya, itu yang positif. Itu yang Terus positifnya. yang kiri? Yang kirinya ya paling ya saya kayak ini sih paling kayak Ya kita orang tahu lah ya, semua Iya. orang di Turki tuh tahu. tahu ya kayak paling Semua sikonnya di Turki tuh. Itu Turki atau Istanbul aja? karena saya tinggal di Istanbul mungkin saya melihatnya Istanbul. Oh, artinya semua yang lu omongkan tuh Istanbul lah ya. Istanbul, ya. Karena lu paling tahu lah yang Istanbul. Terus selama pengalaman lu menggelandang, lu kan gelandang tidur Iya, di jalan benar, kata lu benar, tadi. benar. Itu apa yang lu temukan di sana itu apa? Kejadian aneh kah? Pengalaman spiritual kah? Atau apa? Pengalaman Apa yang lu temukan apa? Lu seobjektif mungkin aja. ini Ya sih. masa kan nggak mungkin lu tidur di Iya, rumput iya. tidur Iya, aja iya. gitu. Kalau digigit semut di situ. Pengalamannya itu saya mendapatkan pengalaman ini saat bergelandang. Oh, berarti lu sebelumnya nggak pernah menggelandang? Nggak pernah. Oke, finish. Saat Nih, berarti selama lu kan tinggal di rumah tuh. Iya. Di rumahnya abang tadi lah ya. Iya. Abang yang ik gitu kan. Itu lu pernah keluar malam nggak? Keluar malam maksudnya. Lu keluar malam-malam tuh pernah nggak? Pernah. Apa yang lu rasain ketika keluar malam? Lebih nyaman sih, Mas, keluar malam-malam ketimbang keluar pagi-pagi. Kenapa? Karena malam itu sunyi, Mas. Jangan-jangan lu mau maling gitu. Bisa. Lu gambar satu-satunya orang. Montok. Enggak. Gimana. Tolong. Iya, itu saya keluar malam tuh lebih nyaman gitu loh, Mas. Kayak suasananya tuh lebih adem, pergerakan Istanbul tuh lebih lambat daripada siang ketimbang pagi gitu kan. Kalau malam kan jarang orang keluar, jadi kayak tentram, nyaman, adem gitu, Mas. By the way, temen lu siapa aja di sini? Temen gua ada Nabil. Ya, Setelah itu Nabil doang sih, Mas, temen gua. hanya satu. Iya, yang satu. Di Istanbul itu ada berapa sih orang Indonesia? Mahasiswa? Ada 300-an. 300 orang tuh yang lu temenin cuma satu. Iya, satu doang. Oh, wow. Gimana kamu bisa menutup diri seperti itu? Saya lebih ke introvert sih, Mas. Oh, lu introvert. Introvert. Jangan-jangan lu homo sama Nabil. Bisa. berarti emang Iya, ada kemungkinan lah. oh, lu ketika deket Nabil tuh apa yang lu rasakan? Sange. Kacau nih orang. Enggak. Tapi serius, apa yang lu rasakan? Yang gue rasa dia nyaman sih, sepemikiran sih, Mas. Lebih ke sepemikiran. Emang pikiran dia apa? Ya, pikiran dia hidup seperti Larry gitu. Apa? Hidup seperti Larry. Larry? Iya. Apaan tuh? Ya, hidup ya udah kita jalan lurus, gak usah melihat ke belakang, ke samping gitu loh, Mas. Ya kalau jalannya belak-belok. Maksud gua hidup tuh ya udah lurus aja, gak usah yang
Lo kalau harus, lah emang kalau buntu jalannya gimana? Lo harus ngiri. Iya udah belok kiri, ikutin arah, ikutin apa yang kita pengen aja. Oh, berarti- spontan, uhuy. Oh gitu ya? Iya, Berarti itu Nabil ya? iya gitu. Oke. Terus apa? Kalau seandainya Nabil hilang, Nabil hilang, mati. diambil properti. Ya ya barang ini properti kan? Iya. Dia diambil sama pemiliknya atau dia mati misalkan. Iya, mati. Terus apa? Kamu bakal ngapain? Lu semester berapa sih? Sekarang gue semester 4 mas. Semester 4. Iya, Terus berarti di Turki itu berapa semester? 8. 8 mas. Berarti setengah dari katakan lu habis ini pulang ke Indonesia ya. Setengah dari perjalanan lu tuh akan lu buat apa? Cari uang sih mas. Cari uang. Bekerja. Tapi kan orang butuh hiburan. Gimana lu menghibur diri kamu? Cara menghibur diri dengan ya itu sih mas, paling saya ke Dengan bismillah. Pampalazar itu. Apa pampalan? Iya boleh dicari lah. Oh ya nanti gue cari lah ya. Iya Pampalazar. Tapi serius, selama lu di Turki, apa lu pampalazar? Gue nggak tahu nih. Oh iya dah, iya dah. Tapi selama lu di Turki, hal yang lu paling berkesan apa? Bisa kenal sama lu sih mas. Oh, lu tuh Berkesan. kok juga. so asik kamu. Bukan so asik, maksudnya ya, berkesan bagi gua bisa berkenalan dengan. Tolong, banyak orang yang ngomong gitu sama gua. Iya, maksud gua ini. Lu jangan bikin gua bosen. Gua matiin lu. Gua matiin. Serius, gua matiin. Tapi apa? Gue matiin. Ya, lanjut. Tolong. Berarti tadi itu balik lagi ya ke Balik pertanyaan lagi, gua kan balik lagi. tentang homeless di Turki. Sebetulnya orang homeless di Turki itu di Istanbul ya. Itu lo aja atau banyak? Gua aja sih mas. Serius? Serius. Setahu lo gitu kali. Setahu gua. Yang lain teman-teman lo? Kayaknya ada tapi gua nggak kenal. Oh, ada. Ada. Soalnya waktu itu gua punya temen, dia nggak punya rumah, tidur di bandara mas. Siapa? Ada. Dia tidur tiap hari nggak mungkin. Enggak tiap hari. Kayak seminggu sekali tidur di bandara. Terus sebelum itu Dia juga pernah tinggal di atas gedung. gimana? Waktu itu dia ke mall. Malam-malam kan ke mall, di Istanbul ada mall kan. Iya, Nah, pas malam-malam tuh pas lagi closingan mall. mall, dia tuh tinggal ngumpet di kamar mandi gitu loh, Mas. Ditangkap lah Gufenlik kan ada Kagak. kamera. Iya, enggak. Waktu itu kan posisinya kan malam-malam, pas Gufenlik ngelihat kan ya udah nggak ada siapa-siapa di kamar mandi, emang ada CCTV. Oke. Nah, pas udah semua selesai malam-malam jam 2 tuh dia naik ke atas gedung. Oke, siap. Berarti address kayit lagi balik. Oke, balik ke address kayak. Jadi orang yang tinggal di Turki, mahasiswa, Iya. itu siapapun dia, Harus mempunyai address kaya. dan ketika dia nggak punya address kayit, jadi Makanya gembel dong. tidak bisa tinggal di Turki. Homeless dong. Homeless. Lu tarik ke komunitas lu. Iya, Bisa jadi. bisa jadi. Oke, jadi kalau kepingin masuk gabung di komunitas apa namanya Homeless. HII gitu, HII, Homeless Indonesia Istanbul, masyarakat tahu gimana tipsnya. Iya, boleh langsung di chat aja. Di chat aja ya, nanti gua kasih lah nomornya. Hubungi saya lah kalau kepingin kenalan dia. Itu siapapun orangnya, dia homeless gitu. Iya. Oke, berarti pindah rumah, kemudian cepet-cepet ngurus itu. Nah kalau orang baru, Orang baru, ya kalau orang baru, contohnya kayak gue tahun kemarin datang. iya. Karena gue lewat agen, jadi Oh berarti agennya yang ngurus. agennya yang ngurus. Keren. Berarti mahasiswa baru tuh kebanyakan agennya atau Kebanyakan, abang-abangnya. benar. Oke, berarti dia ke sana, dia terima jadi gitu Terima kan? jadi, terima jadi. Oke. Untuk 1 tahun pertama, untuk tahun kedepannya mereka urus sendiri. Ada nggak tips-tips orang-orang nih biar bisa survive? Biar survive ya. Biar survive, terus dan posisi dia homeless kak lo. Nah, yang pertama harus punya kenalan. Iya. Ya, seperti contohnya teman. Iya. Habis itu Koneksi. Terus? Setelah itu harus pintar-pintar mengatur waktu dan uang. Gimana maksudnya tuh mengatur waktu? Cara mengatur waktu, misalkan kalian kuliah, Mas. Iya. Kalian tidak punya uang, homeless katakanlah. Terus?
kalian harus butuh uang dong buat Iya. tinggal di Turki. Ya kalian juga pinter-pinter nyari kerjaan. Oke, bisa bekerja Bisa. part time Kuliah tuh kan? sambil bekerja part time bisa. Oke. Terus. Ya, setelah itu kalian harus bisa mengatur, memanage uang lah. Mas. Untuk Oke. cara mengeluarkan uang itu buat apa aja. Oke. Untuk keluaran yang harus kalian keluarkan itu Prioritas. apa aja, prioritas Oke. kenapa aja. Terus? Setelah itu apa lagi ya? Setelah itu udah sih Mas paling itu dong. Nih, kejadian, nih kan lu posisi homeless ya. Homeless, menggelandang, nggak punya rumah. Bener. Lu pernah nggak dalam posisi lu nggak kerja, duit nggak pegang, terus itu posisi tersulit di hidup, bukan tersulit ya, susah gitulah. Susah, Gimana? Pernah nggak lu ngalamin itu? Pernah. Jadi apa yang lu lakukan itu? Bertahan hidup. Jadi bertahan hidupnya gimana? Iya. Iya gua ke rumah lu. Lu ke rumah gua gitu. Iya, minta makanan. Ke rumah Bang Rocky. Oh berarti lu hidup dari Berziarah. foundation. Ya. Orang-orang. Kita Oke. makan, numpang makan. Tapi itu susah nggak sih kondisi yang seperti itu? Enggak sih, menurut gue biasa aja, itu udah biasa lah bagi homeless. Oh homeless tuh udah sering Iya, ya udah kayak sering, gitu jadi ya. ya nggak kaget sih seperti itu. Oke. Nggak, supaya orang nggak seperti itu gimana? Yang pertama, Lu pertama mulu udah gimana sih lu? yang pertama Langsung aja gitu. Ya langsung aja ya. Oh. Kalau kalian masih mempunyai kedua orang tua, Ya. orang tua sanggup mengirim uang misalkan per bulan untuk kalian hidup, langsung dibayarkan untuk kepentingan yang harus diutamakan. Oke. Ya, setelah Ngatur itu, duit tuh ya? Ngatur duit, setelah itu sisanya ya terserah lu lah, lu mau apain juga. Nah kalau habis, ya lu pinter-pinter lah. Bertahan hidup tuh harus kayak gimana? Tadi gue udah bilang, lu bisa nyari kerja. ya lu part-time. cuma nafas doang kan bertahan hidup. Iya, maksud gue kalau lu nggak makan napas doang emang bisa hidup. Oh nggak bisa. Iya. Cocok, cerdas juga dia. Setelah Terus. itu, ya lu pinter-pinter ya, seperti tadi gue omongin, lu bisa nyari kerja part time di sini Oke. dengan gaji yang lumayan besar, Dengan cukup lah ya. cukup, Untuk katakan cukup buat 1 bulan di sini. capek nggak sih? Capek banget, Kerja, kuliah, capek. capek serius. Biasa lu kerja gimana? Kerja gua itu, Jam. jam itu gua kuliah pagi Ya, sampai jam 1-an. ya. Setelah itu jam 4 gua langsung masuk kerja Sampai jam? sampai jam 10 malam. Lu nggak sempet nikmati waktu dong. Sempat. Lu pacaran gimana? Gua nggak punya pacar, Mas. Serius. Oh ya homeless. Sesama homeless nggak ada yang Nggak ada. Alhamdulillah hidup gua tawakal aja lurus jalan. tapi pacaran. Pacar enggak. Nggak. Lu nggak nongkrong sama Nabil. Kata lu sange ketemu Nabil. Apa coba gimana lu mensalurkan kesangean lu tuh? Ya ketemu aja udah cukup. Udah seneng gitu. Oke, berarti lu nggak sempat nemuin Nabil. Capek dong. Akhir-akhir ini belum sih. Nggak, tapi sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya ya itu. Nih lu kerja Iya. dengan kuliah. Berarti lu nggak sempet nikmati waktu untuk diri lu sendiri dong. Untuk coli lah misalkan. Ya itu udah resiko lah, Mas. Sebagai homeless. Resiko ya lu harus Lu selama homeless lu colinya di mana? coli ya di pinggir jalan. Apaan sih? Serius. Lu jangan ngebahas coli apa, Mas? Oh ya. Itu. Oke. Jadi itu si homelessnya itu privasi ya. Di bawah perut dia tuh nggak bisa, katanya nggak boleh dibahas kata dia. Oke, kita hargai. Ya kan gua memberikan hak lu sebagai seorang manusia. Gua nganggap lu manusia lu, bukan properti lu. Iya. Terus. Ya udah, setelah itu ya gitu. Oke. Udah cukup ya tanya-tanyanya. Nanti kita akan mungkin ya Mengundang. cukup 2 kali aja lah kita bertemu ini ya. Saya buat podcast ini. Kalau sempet, ya kalau nggak sempet ya sudah nggak buat. Kalau sempet ya belum tentu saya mau juga untuk buat. Oke?